diri Syafi'iyah Ma'asuri alaya secara sebagaimana radhiyallahu anhu wa qaddasa sirahu amin amma ba'd. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qudrat rabbani wal ghawthis samadani sayyidi syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghani Saifullah Mansur qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Ada tamu karomin yang mulia, kita muliakan kita Syekh Musid Haji Muhammad Syukri Sage, yang mulia Haji Muhammad Saleh LCMM. Kita doakan beliau berdua berkata semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk khidmat para guru mursyid, para kiai, para asatidz, para hujjah, para pembaik, para pengurus madrasah, ikhwan dan akhwat, khusus sahibul bait, pemangku manakib pada siang hari ini, yang mulia Kiai Haji Hendrawan beserta keluarga besarnya. Kita berterima kasih dengan mendoakan beliau semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Amin. Kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatan baru. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil al-musil Allah As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghani Saifullah Mansur qaddasallahu sirrah. Fa amma sadu fi hadha syahri safa'ul qalbi wa huwa sifatul qaumi al-muttasifina bihi an kadaratil ghaflati li'anna al-ghaflata asyaddu min dukhulin nari. Kama qala Syekh. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, kita sudah memasuki bulan Safar tanggal 3 atau 4. Tanggal 3 atau 4? 3 ya. Tanggal 3 Safar. Huruf Shad di bulan ini hanya ada 3 hurufnya. Shad, Fa, dan Ro. Shadnya Safa'ul qalbi, Fa-nya Fana'un nafsi, Ro-nya Riyadatun nafsi. Kali-kali disuruh tabaruk, modalnya itu aja udah. Shadnya Safa'ul qalbi, Fa-nya Fana'un nafsi, Ro-nya Riyadatun nafsi. Sofa secara bahasa maknanya adalah naqidul kadar, antonim lawan kata dari nih lihat ada 2 nih. Pinjam ya. Tolong ada 2 ini. Ini sofa, ini kadar namanya. Nah, kadar bahasa Arab. Kadir kalau kita kenal ya. Ini sofa ini namanya. Bening ini kadar atau kadir. Keruh. Butek. Kalau kata orang Betawi, butek. Jadi sofa itu bukan sekedar bersih. Sofa bukan sekedar bersih. Sofa bukan sekedar suci. Karena kadang air itu suci tapi enggak jernih. Kayak air sumur baru digali kan, yang baru keluar butek itu nunggu berapa lama dulu baru dia bersih. Itu air itu suci tapi nggak bersih, tapi nggak jernih. Sofa itu bukan sekedar bersih tetapi jernih, bening. Kalau ibarat itu murni, nggak ada campuran yang lain sedikit pun, nggak ada. Air walaupun kelihatannya putih tapi ada garamnya, murni atau enggak? Enggak. Padahal nggak kelihatan itu garam, udah nyampur. Ini mah jangankan yang lain, setetes aja nggak ada campuran yang lain. Itu sofa walaupun murni 100%. Itulah hati guru, nggak ada yang lain. Setetes aja nggak ada. Nah, kan dulu masyhur Kalambang Rasa Abah Aos mengisahkan orang yang julid sama beliau, ya. Dan kita dulu sering dikisahkan Kalambang Rasa Abah Anom mengisahkan Abah Aos, membanggakan beliau. Aos mah aya di pesak Abah, ya. Pernah ada yang dengar? Ya. Aos mah aya di pesak Abah. Aos mah ada di kantong. Itu ada kiai yang
itu yang julid kalau bahasa sekarang. Yang nyir, baru di kantong. Saya mah ada di hati Abu Anu. Masya Allah. Tahu. Saya nggak tahu. Dengar dari itu yang cerita bangsa Laos. Itu kata bangsa Abah, kata bangsa Abah, kata bawah. Nauzubillah. Astagfirullah. Itu secara tidak langsung merendahkan derajat Abahan. Kenapa? Orang seperti bangsa Bano, seperti Abah Awas, di hatinya tidak ada yang lain. Yang ada hanya Allah. Kalau kita kan murid juga jangan pesimis. Ada kalanya hati murid itu ada kalanya mungkin sepersekian second, akan detik lagi ya. Second. Itu ya, di bawah detik itu second. Ada kalanya bisa jadi karena kan sudah dikasih alatnya. Nggak ada yang lain, yang ada hanya. Tapi ya itu tadi kita paling berapa detik? Iya, atau mungkin berapa menit? Tapi guru mursyid kan ada gini, sholawat ibadah Allah itu kalau di Banten dulu pas ziarah sholawat ibadah Allah rijal Allah agithuna tajlilah wa kunu lana fillah hasanah. Ada bahasa begini, ya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati wa yasfu waqtuna. Ya Rabbi bisadati, ya Allah bisadati, dengan keberkahan para sayyid. Ini yang diziarahin, keberkahan para aulia. Tahaqqaq li, wujudkanlah untuk aku isyarati, segala keinginan itu. Entah haji maksudnya ngerayu Allah. Modalnya jual nama wal. Kerjaan siapa itu? Kerjaan kita itu. Iya nggak? Iya, suka catut nama ya nggak apa-apa. Itu namanya wasil, tawas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa begitu. Karena nama kita kagak laku, Pak. Kagak laku. Oke, nama guru musik nggak apa-apa. Diizinkan, diperintahkan. Bahkan jangan sampai kagak. Kagak laku di sononya. Ya. Murid, mohon maaf, murid tidak mengerti itu kalau nggak dipakai itu. Ya, sayang, bisa dikasih semuanya. Assalamualaikum ya malikas. Pakai. Ya imamat. Pakai. Assalamualaikum ya rijalal. Assalatu wassalamu alaika ya. Itu semua. Itu kan jual nama. Jual nama Allah, jual nama aulia, jual nama guru kita. Bahasa kita aja, ini bahasa kita. Jual nama. Tawasul maksudnya. Tawasul, mengandalkan kemuliaan orang lain. Oke, jangan sampai lupa. Tahaqqaq li isyarati. Ya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati. Terus asatati bisyarati. Semoga akan datang sesuatu yang menggembirakan aku. Ya sama aja tadi, pengen hasil maksud. Kan seneng gak kalau hasil maksud? Asatati bisyarati. Fayasfu waqtuna lillah. Bukan sekedar urusan hajat. Kita mohon kepada para aulia, kita datang kepada mereka. Makanya beruntung kita dulu mah kita datengin wali itu wali yang sudah wafat. Itu juga bagus, sudah wafat. Daripada yang kagak mau datang. Dulu mah kita datengin wali yang sudah wafat. Sekarang mah yang sudah wafat kita datengin, yang masih hidup juga kita datengin. Itu yang afdal. Guru mursyid, wali yang masih hidup. Kan kata Buya begitu. Ini kuburan camat nih. Dia jadi camatnya pas sudah mati apalagi hidup. Hidup. Makanya disebut kuburan camat. Ini kuburan wali, jadi walinya lagi hidup pas sudah mati. Pas lagi hidup. Orang pada sibuk mencari wali yang sudah wafat. Bagus itu juga. Tapi mereka lupa tidak diberikan kemauan mencari wali yang masih hidup. Kalau kita datang ke wali
yang wafat yakin dapat berkah, apalagi masih sempurna bimbingannya, tidak hanya dapat berkah, dikasih bimbingan. Wa yasfu waqtuna lillah. Nah, karena sebab kita masuk ke para wali, kita suhbah dengan guru mursyid, itu nanti yasfu waqtuna lillah. Waktu kita dalam hidup ini akan bersih, nggak tercampur yang lain kecuali waktunya lillah, hanya untuk Allah, untuk zikir maksudnya. Ini buktinya setelah ketemu guru mursyid. Ini namanya waktunya lagi bersih. Ya, waktu nalillah. Tidak untuk yang lain, untuk Allah saja. Tapi tadi kita mah kadang berapa menit, berapa detik. Mungkin ada murid yang sudah sampai, ada pasti ada. Yang zikirnya itu, tapi tidak melebihi guru mursyid. Tapi sudah sampai di istiqomah pasti ada. Karena gurunya guru yang tidak tahu, termasuk disembunyikan oleh guru, pasti ada. Nah, ini sofaul qalbi. Jadi sofa bukan sekedar bersih, tapi murni, tidak kecampuran apapun. Yang ada hatinya itu di dalamnya hanya ada Allah. Maksudnya asma Allah, bukan zat Allah. Jangan bilang ada zat Allah di dalamnya, nanti jadi bahan fitnah. Iya, ada asma Allah. Nanti Syairul Asrar juga seperti itu. Ma'rifat di dunia itu ma'rifat asma, bukan ma'rifat zat. Nggak ketemu dengan zat Allah kita di dunia, tidak. Gitu. Tetapi yang ada adalah kita kenal namanya. Cuma perbedaannya nama Allah dengan nama makhluk, bila mana disebut namanya, di situ ada yang punya nama, pemilik nama. Kalau kita kan namanya di mana-mana, orangnya nggak ada. Iya, kita tempel namanya di pintu, orangnya belum tentu ada. Tapi bila mana falzam ismi fa inna ismi la yufariqu, senantiasa bersama namaku, sesungguhnya aku tidak akan pernah pisah dari namaku. Inilah sofaul qalbi, kita belajar kepada guru yang di dalam hatinya tidak ada yang lain, jangankan sebesar apapun, sekecil apapun, tidak ada yang lain di dalam hati guru mursyid kecuali Allah. Maksudnya hati yang senantiasa berzikir kepada Allah. Tidak ada yang lain. Pikiran yang lain tidak ada. Kalau kita apa aja yang ada dalam hati kita? Duit. Oh, cicilan. Apa lagi? Lu tahu kenceng banget, banyak cicilannya. Jahe. Sasibun jahe. Dia tahu orang susah. Sama maksudnya. Itulah guru masih sama. Ketahui lah. Mesti kenal kepada derajat guru. Itulah guru kita, Pak. Guru siapa itu? Enggak semua nih. Guru siapa yang hatinya seperti itu? Guru ya? Guru. Alhamdulillah. Ini kan kenal guru itu mahal. Kenal guru itu mahal. Kalau orang tidak kenal, kayak semacam sekarang lebih banyak yang tidak mengenal guru. Akhirnya karena sebab tidak kenal guru, dia tinggalkan guru. Karena sebab nggak kenal. Tahu apa Bob Sadino itu ya? Iya. Kemana-mana pakai apa dia? Pendek. Koloran ya? Iya. Kalau nggak kenal mah, dikira orang susah. Padahal Susah dia, susah pakai Susah ngeluarin. Susah pakai celana. Susah pakai celana. Kama anna lidunya abnaun, fakadzalika lil akhirati abnaun. Sebagaimana di dunia itu ada juragan, ada bos dunia, diburu sama orang yang mencari dunia, pasti rela dia sujud di depan orang itu. Masya. Banyak yang gitu. Banyak. Wah, Iya. banyak bener itu. Puji selangit, setinggi langit. Udah. Dibela-bela. Iya nggak? Oh, jadi situ ya? Kalau jadi situ. Iya. Dipuji supaya dikasih. Atau ngasih supaya dipuji. Kan ada peribahasa gitu, bahasa Arab. La tu'ti litumdah. Jangan suka ngasih supaya pengen dipuji. Wala tamdah lituqta.
Rio dulu. Jangan muji supaya Ria dulu supaya ada. dikasih. Ria dulu. Itu kalau orang hatinya hanya dunia saja yang dicari itu tadi. Juragan-juragan dunia dia cari. Dia lupa di dunia ini ada juga abnaul akhirah, juragan akhirat. Orang yang diberi harta, kekuasaan, perbendaharaan ruhani. Siapa? Itu para aulia, orang soleh. Sama kayak benda, harta, materi. Kalau orang nggak punya, bisa ngasih apa enggak? Biar kata lu sujud depan gue juga kagak ada, mau gimana? Biar kata sujud jungkir balik orang kagak ada gimana? Nggak bisa ngasih. Apa yang mau dikasih? Sama-sama belangsaknya. Gitu. Ya, hilang. Senyum aja. Kulit gue sekalian Gitu. jualan. Belangsak. Gitu juga urusan rohani, Pak. Kalau orang kagak punya harta rohani, mana harta rohani? Ridho, syukur, sabar, ikhlas, itu harta. Di dunia tidak laku, tapi di hadapan Allah nilainya besar itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Nilai sabar kalau ditukar di money changer kagak ada, kagak laku. Monetisasi. Tapi di hadapan Allah nilainya unlimited. Wes, gila. Iya. Unlimited. Nggak terbatas. Kalau orang kagak punya nggak bisa ngasih. Maksudnya apa? Kalau orang belum bisa sabar, gimana bisa ngedidik orang supaya Sabar. biar kita berguru 1000 tahun sama orang itu kagak bakal bisa Sabar. Orang nggak punya dikir, bukan ahli dikir, biar kata kita berguru 1000 tahun sampai gondrong. Lu kan bergondong. Iya, sampai botak ya. Berbotak. Berbotak. Salah ya. Waktu balik. Gak bakal bisa jadi ahli dikir. Aduh, ya Allah. Orang gurunya nggak punya Ilmu. nggak punya itu, Nggak punya itu. nggak punya dikir. Nggak punya zikir. Nah, inilah guru mursyid tadi masih tahu kedudukan guru mursyid. Guru mursyid itu tadi orang yang hatinya tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Yang Allah miliki, ya yang manusia miliki itu banyak segala sesuatu, ada materi, harta, dunia, mobil, motor dan sebagainya. Tapi yang guru mursyid miliki itu cuma satu. Pengersaabah cuma punya Allah. Itu yang tidak dimiliki oleh semua Orang. orang. Sedangkan Allah itu yang punya semuanya. Inilah kita berguru kepada orang itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wajolana ala kasih ini. Malam ada soleh supaya puas. Ya. Ada lagi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia enak dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirnya ikut Mukarram dari Usyari Hadis MPD. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka pada dari para guru aku minta pengasah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim para wadakin yang dibisikkan hadir oleh bangsa yang menjelang sore ini Mukarram Kiai Muhammad Abdul Sobur SPG Mukarram Kiai Usyari Hadis MPDI yang baru saja memberikan kepada kita ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Mangku Manakib Mukarram Kiai Endrawan ya, serta keluarga besar
Semoga panjang hajat dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, para jangan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Husain lahir, Rasulullah memeluknya dan meneteskan air mata. Ketika Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau meneteskan air mata? Seharusnya engkau bahagia atas kelahiran cucumu." Rasulullah selalu memeluk, mencium leher Husain. Rasulullah pun berkata kepada Fatimah, "Wahai putriku, kelak nanti cucuku ini akan dipenggal lehernya." Hasan pun cemburu kepada kakeknya karena Rasulullah selalu mencium mulut bibir Hasan dan Rasulullah selalu mencium leher Husain. Ketika jelaskan oleh Rasulullah SAW, kalau Hasan dipenggal kepalanya, Husain dipenggal kepalanya, Hasan kelak nanti akan diracuni oleh salah seorang istrinya. Hasan itu sangat ganteng. Wah, Ganteng luar biasa. ganteng bener bro. Ketika Rasulullah rindu kepada putrinya Fatimah, Rasulullah selalu mencium leher Fatimah. Ketika ditanya, Rasulullah menjawab, "Ketika aku Isra Mi'raj, Rasulullah masuk ke dalam surga dan memakan buah yang ada di surga. Saat itu Fatimah belum lahir. Maka aku kembali dalam Isra Mi'raj. Maka terjadilah hubungan suami istri Rasulullah dengan Khadijah. Maka lahirlah Fatimah dari saripati buah yang Rasulullah makan di surga." Kalau kangen Nabi, cium lagi Fatimah. Baunya bau surga. Kita orang tua, nah kita nih, ayahnya makan sayur asam, pulang ke rumah terjadilah hubungan suami istri. Bau asem bro. Musim panas bau. Bulgur. Ya, Bau bulgur udah. Bau hansur. Bulgur. Sofaul qalbi. Dari jelaskan oleh guru kita. Sofaul qalbi, wana'un nafsi, riyadatun nafsi, 3 ini kita akan bisa dapatkan setelah mendapat hak Jadi kalau ibarat apa ya, kalau komputer udah apa ya, banyak virus, supaya bersih lagi diapain tuh ya? Install. Install ya. Install. Nah, kita ini kan dulu kan masa-masa jahiliyah, Masya Allah, nggak boleh ngelihat apa nih? Ya, nunjuk kemarin. Yang bening-bening diinstal tuh oleh guru kita, dibersihkan, dicuci, Bening. disikat. Tadi udah kadar, tadi udah apa namanya? Udah butak kan tadi tuh. Bening. Dibeningkan lagi dengan Kenapa tadi? Tadi saya katakan karena dengan talqin zikir tidak boleh ada di hati kita kecuali dalam hadis diskusi Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis diskusinya Nabi bersabda, Allah berfirman, "Wahai Daud, tidak boleh ada di hatimu 2 cinta. Buatkan cinta yang lain dan hanya satu, aku pada hatimu. Biarkan hatimu menjadi istana aku." Ini. Makanya sahibut talqin pada zaman hanya satu sebenarnya.
Boleh, silakan orang mengaku mursyid, silakan. Tapi yang namanya sahibut talqin, setiap 100 tahun orang yang memperbarui agamanya hanya satu. Dan ini yang mengakui bukan orang sembarangan. Keturunan baginda Rasulullah SAW yang ke-33 asli ini, ori. Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani berada di kota Mekah Al-Mukarramah saat usia 20 tahun. Dia mendapat gelar doktor di Universitas Al-Azhar langsung karena keilmuan dan ratusan ribu hafal hadis. Bahkan saat kematiannya ada orang yang bermimpi, orang-orang yang mengusung jenazahnya disuruh minggir semuanya karena pada saat itu Rasulullah yang langsung menjemput Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nabi sendiri yang menjemput. Ali silsilah lagi. Asyik. Ia berkata kepada muridnya saat itu. Muridnya ini termasuk muridnya Abah Anom. Apa katanya nih? Padahal mereka belum ketemu secara fisik, tetapi secara rohani, kekasih-kekasih Allah itu sudah ketemu. Apa yang dikatakan? Gurumu, maksudnya Abah Anom, adalah Sultan Aulia fi hadza zaman, pada masa. Yang bicara Said Alawi Al-Maliki, bukan orang sembarangan. Tapi kenapa tadi kata banyak orang yang tidak mengakui guru agung kita, Sultan Aulia fi hadza zaman? Ada apa? Abu Jahal pernah ketemu dengan Abu Zar Al-Ghifari dalam perang Badar. Perang Badar ketemu tuh. Apa? Ditanya oleh Abu Zar Al-Ghifari, "Hei Abu Jahal, kenapa kamu memerangi Muhammad? Apakah dia seorang pendusta?" Dibilang begitu. Apa jawaban Abu Jahal? Mah itu uskut. Antakulu annahu kadzdzab. Diam kamu. Dari ucapannya maka mengatakan bahwa Muhammad itu seorang pendusta. Jadi Abu Jahal sendiri mengatakan enggak berani Nabi itu seorang pendusta. Lalu kata Abu Zar, Abu Jahal, aneh kamu. Nabi Muhammad Rasulullah itu bukan pendusta, tapi kenapa kamu mau bunuh, kamu perangi? Apa jawabannya? Ente jangan ngomong siapa-siapa ya, empat mata aja nih. Ente tahu siapa kakeknya? Orang-orang mulia. Siapa Abdul Muthalib? Penjaga Ka'bah. Semua keturunannya menguasai perdagangan ekonomi. Kalau saya, dikata Abu Jahal, mengakui Muhammad adalah utusan Allah, dapat bagian apa saya? Ujungnya Pak udah. Ini harus paham. Kemarin Al-Amin bilang kan, para kakek sidang, siapa yang paling layak untuk menggantikan Abah Anom? Semua menjawab, guru agung kita Abah Aos. Tapi kenapa kok tidak berani mendeklarasikan? Belum waktunya katanya. Nah, Kisah ini akan terjadi. Kesana ke duniawi. Tapi guru kita bisa lakukan. Jadi semakin banyak orang yang membuli. Justru itulah sesungguhnya wali sesungguhnya. Justru itulah mursyid yang sesungguhnya yang harus kita cari. Karena kita harus hafal hobi, murid-muridnya belajar hafal hobi. Khadijah saat mau meninggal dunia datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada Khadijah. Ada apa? Allah menyampaikan salam kepada Khadijah. Kelak nanti dia akan dibangunkan
istana di surga. Luar biasa pada dia. Orang miliuner pada masanya saat itu. Kita lihat disajikan dalam sejarah ketika diembargo, ya, ketika diisolasi, tidak boleh melakukan kontak perdagangan, tidak boleh melakukan hubungan kemasyarakatan di satu titik tempat, tidak boleh tuh. Umat Islam yang masih sedikit bersama Rasulullah diembargo, nggak boleh sampai 2 tahun tidak ada makanan. Disitulah Khadijah katanya habis untuk perjuangan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah ketika menangis usia 5 tahun pada saat itu, bayi nangis, Khadijah gak tega, dikasih tuh asinya, keluarnya apa bu? Keluarnya apa bu? Keluarnya apa Pak Isnan? Darah banyak keluar, darah dari. Udah nggak punya. Karena nggak pernah mengisi makanan, sudah habis. Tapi guru agung kita sudah memberikan kita pelajaran. Apapun yang kau dapatkan dalam hidup ini, riyadul nafsi nanti. Anak latihan riyadul kita akan diberikan masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya kan? Jadi semakin imannya hebat, semakin imannya hebat, semakin imannya kuat. Jadi Allah menguji hambanya tergantung imannya. Pak Isnan melihat dia imannya masih kuat, wah. Jangan batin iman. Makin berat kan saya ntar. Jadi semakin iman kuat makin uji. Dan ujian itu tandanya Allah sayang kepada kita. Ya kan? Jika Allah menyayangi seorang hamba, ibtalahu. Allah akan diuji. Ya diuji bu. Pak, dalam kita Riyadhus Shalihin, bab al-khauf, takut kepada Allah, ada seorang ibu, anak balita, lagi lucu-lucunya. Siapa tuh? Siapa? Lucu-lucunya. Nah, belum temu gigi. Sama metik ya. Sama, iya, sama-sama 2024. Metik. Lagi imut-imut. Diambil oleh Allah. Tapi apa yang ucapan ibu ini didengar oleh staf khusus Allah, asisten Allah. Pertama dia mengucapkan bukan innalillahi dulu, dia ucapkan alhamdulillah. Satu, kedua dia mengucapkan al-istirja, yaitu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tahu dengan ucapannya. Enggak. Kalau kita kan guling ya. Wah. Sudah guling-guling. Guling-guling. Ada kan ibu ya cakap-cakap rambut. Didengarkan oleh Allah. Apa kata Allah? Hai malaikat, aku tanya tuh ibu itu. Allah tahu. Tanya apa yang diucapkan ketika anaknya aku ambil. Tanya teman. Bu, mana anakku sudah meninggal? Apa yang diucapkan? Saya mengucapkan alhamdulillah. Lalu apa lagi? Saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Allah ucapannya. Wahai malaikat, sampaikan kepada ibu itu. Karena dia mengucapkan pujian kepadaku. Saat orang yang paling dikasih diambil oleh aku. Nanti akan aku buatkan rumah istana di surga. Dan berikan nama itu adalah Baitul Hamdi. Rumah tempat pujian. Ini guru kita kan sudah kita dikasih pegangan tuh. Apapun yang kau dapatkan dalam hidup ini, alhamdulillahilladzi Adolana ala kadini. sudah dapat istana itu guru kita. Tinggal bidadarinya belum. Tinggal bidadari katanya. Iya. Ibu jangan cemburu nih saya ngomong. Al-Muqar al-Maghfurlah Kiai Syafi' Al-Hazan dalam
khutbah nikah. Ulama yang terkenal ya. Tawi terkenal. Dia bilang begini, satu-satunya syariat yang kelak masih berlaku di akhirat adalah pernikahan. Ya. Kenapa megang gue? Jadi yang masih jomblo nggak usah. Dan ibu nggak ada rasa cemburu. Ibu tidak cemburu karena ibu ratu dan segala ratu pada saat itu. Tenang deh. Jadi nggak ada rasa cemburu, nggak dihilangkan rasa cemburu. Rasa benci nggak ada. Sudah mulu ini. Aneh dong. Jadi nggak usah takut. Gak usah takut, jangan minta. Jangan minta, oh. Diam. Masih ada waktunya ya? Masih. Masih cukup ya? Jauh lagi. Anda bawa ke banyak sudah bentek loh. Jadi jangan takut ya. Jadi syariat yang masih berlaku nanti surga adalah pernikahan. Alhamdulillah. Fadolana ala kasirin. Mukminin. Alhamdulillah. Pak, kan dalam kitab Al-Zuhur orang yang sudah takin pertama orang yang sudah mendapat dari Allah itu kan ridho dengan segala ketentuan Tuhan. Iya, Kan? iya. Walaupun pahit, dia tidak menjadi menyakal. Alhamdulillah. Ridho, kita mah ridho udah. Ridho, bener-bener ridho. Ridho. Istri nggak pulang-pulang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus. Suami nggak pulang-pulang. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Orang udah ganti. Iya. Kita sudah sampaikan itu. Dan yang kedua nih, kan orang sudah takin tuh ikhrajul karahiyah minal qalbi hatta la yabqa fi qalbi illa farhun wa sururun. Orang sudah takin. Ini soal qalbi nanti. Dikeluarkan rasa kebencian, rasa tidak senang kepada apapun, dan tidak ada di hatinya yang tinggal kecuali farhun wa sururun. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, yang ditinggal senang, yang pergi senang. Udah senang udah. Semuanya di Bapak Hendrawan Senang. Ada Kopi. ada jeng, Kol. ini ke surga. Ada ini. Hati macan. Nasi, Ada. katanya tadi jengkolnya Lagi. Legit. Ya, ke kita lagi nunggu. Empuk. Kata Pak Isnan legit, kata legit apa legit tuh? Oh, enak bener itu udah. Oh, enak. Kerasa. Empuk. Berasa nggak punya gigi. Kayak ditegesin ya. Udah begitu loh. Kita kalau udah siang gini ya kasih bermaaf nih kalau udah makan kenyang ya. Iya ngantuk, ini kan nggak ngantuk ya. Iya. Pak Isnan semangat banget pulang. Alhamdulillah ilazi padolana. Allah kasih dimin ibadil muminin. Makanya Imin mulu. salah satu itu kalau kita salah satu waktu juga Pak Dr. Ari Ginanjar membangun Menara 165 kan 165 kan dia waktu Iya. kan apa namanya video klipnya itu kan di share di grup banyak. Saat itu dia ngomong ke ayahnya, ya ini kayaknya nggak jadi nih kita Menara 165 udah nggak punya duit. Apa kata ayahnya? Kamu mau jadi? Iya. Sekarang apapun yang kamu lihat, doakan, mintakan kepada Allah agar mereka semua mendapatkan kemudahan. Itu kuncinya dikasih. Setiap jalan ada masjid yang belum jadi, diakan ya Allah jadikanlah masjid ini. Ada orang yang belum punya istri ya Allah. Ada orang yang punya hutang ya Allah, hutangnya banyak. Semoga hutangnya dilunasi. Jadi semua apapun ada madrasah yang jalan, semua doakan ya Allah jadikan madrasah jadi. Semua didoakan tuh sama Ari Ginanjar. Apa? Efek dari doa itu. Tidak lama kemudian Menara 165 jadi.
buah dari nasihat ayahnya kepada Ari Ginanjar, doakan semua manusia akan kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillah. Fatimah Zahra saat berdoa diikuti Rasulullah. Makanya guru kita kan kalau doa kan nggak pernah tuh untuk dirinya, untuk keluarga. Orang sama kalau begitu. Fatimah doanya untuk orang lain semua. Sehingga tuh Hasan dengar. Umi, bisa gitu lah. Nih ibu, kenapa? Kok doa nggak pernah untuk saya? Kok doa nggak untuk ibu? Kok doa nggak untuk kita semua keluarga kita? Tapi doa untuk orang lain. Apa jawabannya? Nah, doa untuk orang lain kebalikan juga. Kelak kita akan mendapatkan doa dari ibu. Doakan orang lain. Itu sabal qalbi. Luar biasa. Terakhir. Berarti jangan Terus. jangan doain Udah Faisal diem. kawin ya. Ya, demikianlah yang saya sampaikan. Masih lama. Lah bener-bener kelewatan. Buat kipas-kipas. Jadi Sayyidina Ali kalau ini soal kopi, bahwa orang yang tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Ya. Dan ini sebenarnya cerita ini tidak boleh diriwayatkan, tidak boleh dikisahkan, kecuali Nabi waktu kehidupan keluarga Rasulullah. Tapi ya sosok Sayyidina Ali dan keluarganya. Setelah saat asar, Sayyidina Ali pulang. Wajahnya agak murung lah gitu lah. Mau hari raya, belum punya. Kalau kita kan mau hari raya, belum punya jodoh ada, baju belum ada. Cemburut pasti itu istri. Kawannya lain Sayyidina Ali. Wahai suamiku, ada apa? Kelihatan wajahmu kok lain dari yang lain. Wahai istriku yang tercinta. Yes, ya. Benar. Ayang beb. Ada apa ya? Wahai istriku, Allah telah berikan nikmat kepada kita. Tiap hari kita makan, tapi di luar sana ada orang 3 hari tidak makan, 5 hari tidak makan. Kita punya 5 karung makanan aja kita, 2 karung kurma dan 3 karung gandum, hasil kerja sehari. Ayo istriku, kamu relakan kalau ini kita berikan kepada mereka. 86 87 Siap 86. siap 87 tangkep. Oke, diambil pedati, robat. Hasan ini sama Madinah 5 orang. Diajar ke seluruh kota Madinah, dibungkus pakai kresek. Ada orang pakai miskin dikasih. Sampai menjelang maghrib, sampai malam, mulut bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangan ini memberi dengan tetesan air mata dari mereka semua. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai habis malam mereka pulang. Pagi harinya Sayyidina Ali khutbah di Masjid Qiblatain. Dan khutbahnya intinya bahwa latihan puasa 1 bulan adalah takwa, dan takwa itu kata Sayyidina Ali mempunyai nurani yang peka, dermawan. Sayyidina Ali pulang ke rumahnya. Sampai di rumah Sayyidina Ali makan. Apa yang dimakan? Roti kering dan roti gandum yang sudah basi. Kalau kita makan basi kan udah kecium baunya apa? Nyinyir apa? Tengik. Iya. Dodol tengik enak. Iya. Beda itu. Oke, Ibnu Rafi'i dan Abu Asad ngikutin kita ke rumah Sayyidina Ali. 2 sahabat ini akrab. Oke, kita pulang. Kita ke rumah. Masuk, baru buka pintu,
Belum ketemu nih. Ada buka pintu. Itu bau keniknya kecium oleh dua sahabat. Masya Allah. Ya Allah. Tapi mereka tertawa senyum makan itu. Nggak ada rasa penyesalan. Tapi ada kurma yang bagus untuk tamu. Dia makan itu. Tapi bercanda. Ibnu Rabi Abu Asad gak tahan. Dia tutup pintu itu, dia ngejari masuk. Dia meneteskan air mata. Dia ingin lapar karena baginda Rasulullah dengan kondisi ini. Datang, ayo kita ke Rasulullah. Saya nggak tahan ini. Saya nggak kuat melihat cucu Rasulullah, anak Rasulullah seperti ini. Ayo kita Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Ya ada apa? Abu Budu ya. Ya Rasulullah, ada apa? Anakmu apa? Cucumu ya kenapa? Sakit perut nih, kenapa? Ya Rasulullah, datang aja. Rasulullah datang sampai depan pintu. Rasulullah berdiri. Fatimah nggak sadar, dia melihat. Tiba-tiba Fatimah bangun dengan memegang roti yang sudah basi, Pak. Saya bayangkan. Nabi melihat, Nabi pun tidak tahan mengeluarkan air mata. Lalu Nabi lari berangkat dan memeluk Fatimah putrinya yang setelah makan roti yang basi. Wahai putrimu, sahabat melihat pada saat itu, semoga Allah meredamu dan engkau berada di surga, dan mereka semua mengucapkan amin. Setelah Rasulullah wafat, baru ini disampaikan oleh Ibnu Rabi dan Abu Asad. Jadi satu sama hidup generasikan, tapi mereka tidak mau dikatakan menyembunyikan hadis Nabi, maka harus sampaikan. Itulah orang-orang Sab'al Qalbi, dan dicontohkan oleh guru agung kita saat beliau 800 juta lebih menginvestasikan hartanya untuk pembuatan Quran. Sirnara Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serup dulu Kiai. Sampai bukan ntar Kiai nih. Panjang Kiai. Wah, ini Senang lagi nih kita. ya. Lu mah ngomong bikin mulu. Diam ngapa? Diam tar, ngapa diam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka qulubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Surya Layah Sirnarasa PPKN, wabil khusus Syekhina wa murabi arwahina Sultan Aulia fi hadzal zaman Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Qasimullah Mastul Qadasallahu sirahum, yanfa'una bi athrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada waktu Anggota Guru Agung di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan manaqib sore hari ini, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Kusri Aziz MA dan Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Shalih LC, pemangku manaqib Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Hendrawan beserta keluarga besarnya,
para kiai, para asatidz wal asatidzah, para petugas manakib, ikhwan akhwat semuanya yang senantiasa selalu dalam rahmatnya Allah, dipanjangkan umur, Amin. diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan, didekatkan, dilimpahkan rezeki yang halal, tambahan kemuliaan, tinggikan derajat, dipenuhi hajat kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Tadi diucapkan dengan kamnya Muhammad Saleh, syariat yang masih berlaku nanti di akhirat yaitu pernikahan. Ya. Karena tadi itu baru menghadiri pernikahan. Jadi manakib pagi tadi, nah itu dalam meraya walimatul arsh. Gitu. Alhamdulillah ikhwan kita sama akhwat itu ada yang nikah, walaupun umurnya udah kesono. Jangan lihat ke sini pakai. Lihatnya ke sini. Lu yang nunjukin, punya begini. Ya. Berlakunya gini. Nanti di akhirat itu setiap orang yang memiliki istri satu di atas dunia akan dinikahkan oleh Allah dengan 70 bidadari. Alhamdulillah. Yang ikut ikutan udah. Gua. Kalau dua berarti 2 kali lipat. Itu aneh. Makanya pangkihu mas nabasulasa. Kalau 4 kali aja 70 kali 4. Cuman ada yang bingung tanya sama kayak ikut saya tanya, kalau yang nggak punya istri di dunia gimana? Lah agak punya istri di dunia pengen nikah lebih dari 70. Jadi kalau punya istri satu di atas dunia, istrinya diurusin, cintanya cuma ada satu dengan tuh buat istrinya, di akhirat 70. Nah. Kalau dua berarti kali dua ada tuh 70 kali 2 100. Gimana kita? Kenapa? Sebab istri pertama istri kita nih, istri itu seperti makanan pokok. Bu, istri itu seperti makanan pokok. Alhamdulillah. Iya. Kalau bidadari mah seperti lauk-lauknya gitu. Camilan. Ya, anu nih cemilan nih. Jadi kalau suami nyium istrinya, bidadari senyum. Masya Allah. Ya, iya, ketika suami nyium istrinya, maka bidadari senyum. Kenapa? Ngikut berasa. Betul. Tapi kalau suami nyium bidadari, istri pertama kagak kerasa. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kita makan nasi, ikut nggak yang namanya cemilan tuh lauknya ikut nggak? Ikut. Tapi kalau kita makan opak, nasi ikut nggak? Jangan opak pakai, kasihan orang Islam. Udah sebut aja nggak usah kalam. Udah Itu tahu. begitu itu ya. Alhamdulillah, makanya yang belum punya istri beristri. Ini babnya Zuat, antum film nggak? Babnya Dia dapat Zuat ini. 70 bidadari. Ya. Nanti itu dipilihin.
ahli zikir pasti akan ketemu ahli zikir. Yang suka zikir di atas dunia pasti ketemu yang suka zikir. Itu ditemukannya oleh Allah. Jadi bidadari yang dinikahkan itu juga ikut zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Kata guru agung kita dalam kalam mulianya begini. Masya Allah. Ilmu dan kebodohan itu menjadi sebab terhijabnya seseorang untuk mengamalkan zikir yang melalui talqin. Ilmu dan kebodohan menjadi hijab untuk mati husnul khatimah. Itu ilmu dan kebodohan. Kenapa? Siapapun orangnya, ahli ilmu, orang yang bodoh, ahli ibadah, ahli maksiat, pengen nggak yang namanya mati husnul khatimah? Pengen. Salah, Matinya aku pengen yakin. masuk surga gak? Aku yakin. Pasti itu. Ahli maksiat sendiri mati pengen masuk surga. Masya Allah. Aduh, Masya Allah, sampai begitu banget ya. Ya coba preman yang megangnya kayak botol mulu. Iya, preman. Iya, preman kayak botol. Nyimeng. Wih, Nyimeng, Kyai. Masya Allah. Dia bahasa 80. Aduh. Kagak. Miring. Iya. Oh, Kagak ada tokatnya itu udah begitu. itu biar kalau lagi miring dia lagi miring. Ditanya, pengen nggak mati surga? Jawabnya pasti pengen. Ya. Artinya dia pengen husnul khatimah. Apalagi orang berilmu. Apalagi orang ahli Ibadah. Itu yang tengwe loh. Pengen semuanya. Itu kata guru kita ini, kalamnya guru kita itu. Tapi banyak yang alergi dengan kalimat husnul khatimah. Banyak orang yang alergi dengan kalimat Husnul khotimah. Kalimat husnul khotimah itu kan harus ditalkin, ya, mesti ditalkin. Kalimat husnul khotimah itu mesti ditalkin ketika masih hidup dan masih sehat. Ketika sekarat nggak diterima. Ketika kita sekarat dikasih kalimat istiqomah, dikasih kalimat husnul khotimah, dikasih kalimat ikhlas, berat. Itu sangat berat. Nggak bisa diikutin. Ya. Kalau nggak bisa ngikutin kalimat husnul khotimah, gimana mau dapat 70 bidadari? Ya, susah. 70. Iya. Sebab kalimat istiqomah yang diajarkan oleh guru agung kita yaitu kalimat husnul khotimah ini ada seperti apa? Mahar. Mahar itu mas kawin surga yang di dalamnya dipenuhi dengan bidadari. Iya. Lah, emang isinya surga siapa? Isinya surga cuma gitu doang. Bidadari makanan minuman. Apalagi? Ya pokoknya mau minuman apa aja di situ ada. Ya, pokoknya kita minum apa di sini? Di surga kita pengen minum. Ya, punya minuman apa yang paling mahal di atas dunia? Ada. Tapi sudah tidak memabukkan. Khamr, kita mau minum whisky ya. Kita mau minum vodka ya. Semuanya ada. Miring. Kagak miring di sana mah. Orang nggak ada apa nggak ada miring. Cuma apinya bingung gitu. Kayak gini main kita. Imeng di sana. Jauh. Apinya susah. Jauh. Pegangnya kaget apinya.
pintu surga takut. Akhirnya dipegang pocong terus, dipegang pocong. Susah. Itu dia. Jadi namanya surga itu isinya bidadari, makanan, minuman. Pokoknya kesenangan semuanya itu dalam surga. Kesenangan. Ya. Makanya kalau kita masuk surga sendiri-sendiri kagak ada bidadarinya. Kagak. Ya. Mantap. Kayaknya buru-buru dah pada kawin. Situ lagi. Biar menghindari. Iya, nggak Lah apa-apa. kalau kita sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Ya udah kayak lagu. Di sini aja nggak enak pakai kalau sendiri. Tuh, di atas dunia kita pulang dari mana-mana sendiri. TV mah ada, bisa nonton TV. Makanan ada, minuman ada. Udah ketua aja makan, minuman, nonton TV. Kita bisa ngeliatin saudara kita yang masuk neraka tuh kita ngeliatin. Kelihatan. Ya, udah temen gua nih waktu temen kelihatan. Iya, Masya Allah. Lah cuman kalau sendiri-diri, ya di dunia aja kalau masuk bioskop sendiri kagak enak. Coba, wajah mah masuk bioskop sendiri, lah kagak enak. Kudu ngajak kan? Kudu ngajak, berdua lah. Iya. Kalau teman laki-laki mau berdua masuk bioskop juga angkat. Iya, makanya. Cat dia mulu, dia capek. Denger nggak? Ini. Jadi kalimat husnul khatimah adalah la ilaha illallah. Ini dia. Banyak orang yang alergi, kata guru kita itu, banyak orang yang alergi tidak mau mengamalkan kalimat la ilaha Illallah. Jangankan mengamalkan, mendengarnya saja sudah alergi. Sudah kan mau. Seandainya mereka senang dengan kalimat la ilaha illallah, maka banyak ya, bukan dari kita dulu yang minta talqin, para kiai datang. Para kiai datang ke guru mursyid untuk menerima hak talqin. Jadi yang seharusnya mendapatkan talqin dzikir itu ya kalau menurut pikiran kita ada para kiai. Mereka datang. Coba bayangkan Imam Ghazali yang segitu alimnya, Ihya Ulumuddin, coba ilmu tasawufnya dituangkan dalam Ihya Ulumuddin. Setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya itu di Ihya. Rektor Al-Azhar Darul Ulum. Coba. Minta ditalqin. Mencari guru mursyid itu orang alim. Nah, itu yang benar ilmunya tuh. Yang mendapatkan memang kita ini juga karena tergiring dan terjaring. Ya, tergiring, terjaring, tersadar. Dengan apa? Dengan mayyasya. Kita alhamdulillah walaupun kita nggak ngerti apa-apa, kita mah ibarat orang bodoh. Tapi orang bodoh yang tergiring, terjaring, tersaring. Sehingga kita bisa bertemu dengan Sultan Aulia. Hanya kita dikatakan apa? Orang yang sangat beruntung. Alhamdulillah. Anugerah yang terbesar dari Allah itu adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk menyebut nama Allah. Anugerah besar. Anugerah terbesar dari Allah itu kita diberikan kesempatan untuk menyebut nama Allah. Seperti seorang pemuda ketika dia kenal seorang wanita. Hari ini kayaknya wanita mulu. Ini kan ngebahas
Bab Zuhat ini bab Zuhat udah. Sekut aja sekut. Tadi ada orang nikah. Jadi kesini lagi. Coba. Ada seorang pemuda yang ingin mendekati seorang gadis cantik, rupawan. Gimana ketika dia diberikan kesempatan kenalan. Kenalan aja nih, kenalan dulu. Zaman sekarang mah kenalan itu bisa salaman, kalau dulu mau kagak. Kalau dulu mah ya waktu Jamal ngapel mungkin yang ngorekin pagar. Pengalaman. Dulu dan lidinya. Usah. Sampai ditegasin gitu. Masya Allah. Iya. Kalau sekarang kan langsung bisa salaman. Bisa. Dong. Kalau zaman sekarang kan begitu. Ketika sudah dekat bisa nggak kita menyebut namanya? Diberikan kesempatan nggak kita menyebut namanya? Ketika kita jauh maka kita menyebut namanya. Dia tenang. Namanya disebutin, diomongin, seneng kagak? Itu udah seneng banget tuh. Orang laki itu begitu tuh. Orang laki ketika dikasih kesempatan, apalagi sampai diterima. Cintanya diterima. Wah, ajib itu udah. Oscar. Ngaca mulu udah. Kurang apanya? Itu yang dipegang HP mulu itu. Kalau di jauh dipegang HP mulu. PA-an, telepon gitu. Wih di. Ini anugerah. Begitu juga ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah menyebut nama. Berarti apa? Berarti gayung bersambut. Apa arti gayung bersambut? Fadkuruni adkurkum. Bila kau sebut namaku, aku sebut namamu. Ajib. Bukan bertepuk sebelah tangan. Kagak bertepuk sebelah tangan. Wah. Yang bertepuk sebelah tangan apalagi sampai ditinggal. Lah aku kesini. Perasaan cuma kalam sembuk sebelah tangan. Itu artinya apa? Banyak orang yang punya kepengenan hadir di majelis manakib, hadir di majelis selawat, pengen zikir tapi nggak dikasih kesempatan. Bukan karena dia, tapi karena Allah yang tidak memberikan kesempatan untuk hadir di majelis ta'lim. Karena dia tidak terjaring dan tergiring. Apalagi tergiring aja kagak, tersaring aja apalagi kan. Maka kita beruntung, ini anugerah yang besar, kita diberikan kesempatan oleh Allah menyebut namanya. Kenapa? Sebab ketika kita sebut namanya, maka Allah menyebut nama kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Dikatakan itu janji Allah. Allah yang berfirman, "Fadkuruni." Masya Allah. Jadi ketika nama kita selalu disebut oleh Allah. Ketika kita menyebut nama Allah. Punya hati-hati nih. Ketika kita menyebut nama Allah, lisan kita menjadi suci. Dibersihkan oleh Allah lisan kita. Ketika kita menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka lisan kita pun menjadi suci. Gak apa-apa, walaupun sampai lisan saja sucinya, ya jerihnya ketika kita berzikir. Tapi ketika kita sudah lepas zikir, lisan kita kembali kotor. Tapi ketika lisan kita kotor, lisan kita
kotor. Pada kesempatan berikutnya, tadi kita habis zuhur, ya sholat zuhur kita zikir, menyebut nama Allah, bersihlah lisan kita. Dibersihin. Ntar kita sholat asar, dibersihin lagi. Mudah-mudahan nih dari sholat zuhur sampai sekarang, lisan kita belum Kotor. belum kotor. Baru cuma makan jengkol doang. Baru mulai makan jengkol tadi kan, sama opor. Sama opor. Sampai lupa. Produksi wajah mah. Itu kalau kata kayak kita tuh jengkolnya lagi. Sampai lupa sama Pak Hayam nih. Makan jengkol lupa ayam. Saking apanya tuh? Nikmat. Ya, saking nikmat. Begitu juga ketika kita menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Kita lupa dengan nama yang lain kecuali nama Allah. Lupa kita dengan nama yang lain, berarti ketika kita lupa dengan nama yang lain, lisan kita tidak menyebutkan sesuatu yang lain, hanya nama Allah, berarti lisan kita dalam keadaan sofa, dalam keadaan bening, tidak tercampur dengan yang lainnya. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadihi. Berarti lisan kita dibersihkan oleh Allah pada saat itu. Jadi ada kesempatan, itu anugerah. Lisan kita yang biasa bohong, yang biasa bergunjing, yang biasa menipu, dalam setiap 5 waktu dibersihkan oleh Allah. Anugerah betul. Anugerah. Luar biasa. Jadi bersihlah lisan kita. Kalau ingin kalbu kita menjadi bersih, makanya ini dia nih. Nah, ininya harus menyertai. Kan ada orang yang baca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pikirannya, kalbunya kemana-mana. Ya nggak? Itu kalbu ngayang. Ayam-ayaban. Itu kalbu pikiran kita masih keluyuran. Masih mencolok sono, mencolok sini, ngelantur sono, ngelantur sini. Pikiran kita tuh begitu. Baru lisan kita aja, tapi pikiran hati kita masih belum khusyuk, belum menyebut nama Allah. Meskipun pada suatu saat kita akan diberikan kesempatan. Tadi diberikan kesempatannya belum lama. Paling skor. Hanya terbersit saja. Dengan ada yang sudah 1 menit, ada yang udah bisa sampai 5 menit, kalbunya begini. Kan kita latihannya saja baru diajarin 2 menit 9 detik. Itu latihannya. Sama Abah dikasih latihan 2 menit 9 detik. Lamanya kita bertawajud habis sholat, zikir jahar, kemudian zikir khafi. Diberikan kesempatannya kita untuk latihan 2 menit 9 detik. 2 menit 9 detik itu belum tentu full semuanya. Iya. Belum tentu full. Iya. Bolong-bolong. Makanya tarik lagi napasnya. Iya. Kan gitu. Tarik napas, tahan, kan gitu. Iya. Tapi biar menambah kehusuan nih, biar nambahin kehusuan. Ketika kita zikir, ya, walaupun zikir jahar atau zikir khafi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kan tarik nafas. Tarik nafas enggak? Pasti kita tarik nafas. Gitu kan? Sebelum kita tahan nafas, kita tahan nafas, kita tarik nafas. Begitu kita zikir jahar kita senapas. La ilaha illallah. Nah, habis kan keluar semua tuh, Iya. napasnya, tarik lagi kan? Kan gitu. Langsung. La ilaha illallah. Tarik lagi. La ilaha illallah. Gitu kan? Ketika kita tarik napas, jangan dikosongin napas kita. Jangan kosong, jangan hanya sekedar menarik napas. Jangan hanya sekedar begitu. Ya. Baik ketika zikir jahar maupun ketika kita akan zikir khafi tawajud.
Sebab waktu kita berumur 4 bulan di dalam rahim, Allah meniupkan ruhnya kepada kita. Wa nafakhtu min ruhi. Allah tiupkan ruhnya. Diterima sama kita. Kan kita kan? Diterimanya pakai hidung mulus dia. Pakai hidung lihat. Kan gitu ya dia. Iya. Maka hiduplah ya, janin di dalam kandungan ibu menjadi hidup. Jadi ketika kita sedang zikir jahar ataupun akan zikir hobi, menarik napas, tarik nama Allah. Allah. Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas jangan dikosongin. Allah. Itu. Jadi ketika kita tarik napas, kira-kira pikiran kita ngambang kagak, loncat sini enggak? Pasti nggak akan loncat sini. Sebab kita sibuk ketika kita bernapas, menarik Ngatur napas. Jadi inilah yang dikatakan wa nafakhtu